Salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke tanggal 20 September. Kita akan baca dari 972 dan 981. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 972. Hari ini, dokter memutuskan bahwa aku harus tinggal di sanatorium sampai bulan April. Ini adalah kehendak Allah, meskipun aku sesungguhnya ingin kembali berkumpul dengan para susterku. 981. 2 tahun sudah aku menjalani penderitaan batin dalam penyerahan kepada kehendak Allah dengan tujuan supaya aku mengenalnya dengan lebih baik. Aku tahu bahwa penderitaan batin selama 2 tahun ini mendatangkan bagiku kemajuan yang lebih besar dalam kesempurnaan daripada 10 tahun terdahulu. Selama 2 tahun ini, aku sudah berada di salib yang terpancang antara langit dan bumi. Maksudku, aku diikat oleh kaul ketaatan dan harus taat pada superior seperti kepada Allah sendiri. Tetapi di lain pihak, secara langsung Allah menyatakan kehendaknya kepadaku, dan dengan demikian siksaan batinku sedemikian besar, sehingga tidak seorang pun akan dapat entah memahami, entah membayangkan penderitaan-penderitaan rohani ini. Aku merasa bahwa akan lebih mudah menyerahkan hidupku daripada menderita terus-menerus selama 1 jam dengan rasa sakit yang begitu nyeri. Aku bahkan tidak akan menulis banyak mengenai masalah ini, sebab orang tidak dapat melukiskan seperti apa mengenal kehendak Allah secara langsung, dan pada saat yang sama harus taat sempurna kepada kehendak ilahi sebagaimana diungkapkan secara tidak langsung lewat para superior. Syukur kepada Allah bahwa Ia telah memberi aku seorang pembimbing rohani. Kalau tidak, aku tidak akan maju setapak pun. 972. Dokter memutuskan Suster Faustina harus tinggal di sanatorium sampai bulan April. Dan itu dikatakan oleh Suster Faustina itu adalah kehendak Allah. Walaupun dia sebetulnya pengen ada di kongregasi ya, berkumpul dengan suster-suster yang lain. Bagaimana dengan kita? Coba refleksi ke hidup kita ya. Ada orang yang misalnya sakit, sudah harus masuk rumah sakit. Tapi dia masih nawar sama susternya, sama dokternya, saya nggak mau masuk rumah sakit, saya berobat jalan aja, ya. Atau ada yang sudah masuk rumah sakit, bukan dijalanin dengan baik, tapi kerjanya ngomel, marah-marah, makanannya nggak enak, susternya judes, bosen di rumah sakit, sampai kapan saya di rumah sakit, dan seterusnya. Masuk rumah sakit tujuannya kan supaya menjadi lebih baik, supaya sembuh, disembuhkan ya. Tapi sering kita yang mengalami sakit itu bukan memanfaatkan waktu yang ada dengan baik, tapi malah lebih banyak ngomelnya, keselnya. Jadi nggak heran kalau di rumah sakit jadi lama, jadi nggak sembuh-sembuh ya. Dan yang satu lagi perlu kita renungkan, dikatakan oleh Suster Faustina, inilah kehendak Allah. Pernah juga ada satu kejadian ya, ada seorang ibu, dia melihat lantai itu licin ya, baru dipel, dan di otaknya sudah kepikir, saya harus hati-hati karena itu licin. Dia melakukan tindakan melangkah ke lantai tersebut dan jatuh. Akibatnya harus masuk rumah sakit.
Coba kita refleksi. Kalau pikiran kita sudah berpikir bahwa itu licin, kan salah satu solusinya menghindar, jangan ke situ. Atau tunggu sebelum licin. Tapi kalau tetap dilakukan walaupun sudah hati-hati dan tetap jatuh, Suster Faustina bilang, itu Tuhan izinkan terjadi. Itu kehendak Allah. Ya. Lanjut. Dikatakan 2 tahun Suster Faustina menjalani penderitaan batin dalam penyerahan kepada kehendak Allah. Jadi kita juga mendapat contoh. Untuk berserah pada kehendak Allah itu enggak instan, tapi melalui suatu proses. Proses demi proses, sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, dia butuh waktu 2 tahun untuk masuk ke dalam penyerahan kepada kehendak Allah. Dengan tujuan supaya aku mengenalnya lebih baik. Dalam 2 tahun itu ternyata mendatangkan kemajuan yang lebih besar dalam kesempurnaan daripada 10 tahun yang lalu. Jadi semuanya ada proses, enggak merata seperti itu, enggak sama ya. Dalam 10 tahun, Suster Faustina katakan dia dapat enggak sebanyak seperti yang 2 tahun terakhir ini. Ya, jadi ada suatu proses. Penderitaan batin, dia mengalami penderitaan batin karena dia diikat oleh kaul ketaatan. Ya, di dalam kongregasi, di dalam biara tersebut ada kaul ketaatan juga. Dan harus taat juga pada para superior, seperti pada Allah. Allah menyatakan kehendaknya padaku. Jadi kalau saya nangkep cerita ini kayak semacam ada kontradiksi. Allah menyatakan kehendak Allahnya, tapi para superior menentukan hal yang lain. Terjadilah suatu pergumulan, penderitaan yang harus dialami oleh Suster Faustina. Di satu pihak dia harus taat pada kaul kekalnya kepada Tuhan. Di saat yang sama dia harus taat pada para superiornya. Itulah yang dialami oleh Suster Faustina, penderitaan batin. Dan begitu besar atau begitu penderitaan yang harus dialami, sampai dikatakan oleh Suster Faustina, dia pun nggak bisa menuliskannya. Apa yang dia alami, itu dia nggak bisa menuliskannya, nggak bisa dijabarkan, digambarkan dengan suatu tulisan. Tidak dapat melukiskan seperti apa mengenal kehendak Allah secara langsung. Dan pada saat yang sama dikatakan harus taat sempurna pada kehendak ilahi yang diungkapkan lewat superior. Pergumulan ini nggak bisa dia tuangkan dalam tulisan, ya. Ada keinginan, mungkin ada keinginan yang berbeda atau tujuan yang berbeda, ada penangkapan yang berbeda juga. Contoh yang Suster Faustina alami, di satu pihak Yesus bilang bikin kongregasi, dan itu nggak cuma satu kali, terus menerus Tuhan ingatkan. Dia mau ada kongregasi, kamu harus hidup di dalamnya, dan seterusnya ya. Tapi di pihak lain, baik superiornya ataupun bapak pengakuannya bilang, jangan terburu-buru, tunggu dulu, belum waktunya. Jadi nggak satu ya, yang satu disuruh bikin kongregasi, yang satu bilang tunda, jangan buru-buru. Contoh yang lain, Yesus bilang, lukislah gambar kerahiman ilahi ini. Lukislah seperti yang engkau lihat. Di satu pihak Yesus minta Suster Faustina untuk supaya gambaran itu dilukis. Bahkan dengan jelas Yesus katakan dilukis dengan kuas dan seterusnya. Tapi pada waktu dia bercerita, baik kepada suster, kepada bapak pengakuannya, kepada Pastor Sopotsko, nggak langsung diterima, nggak langsung welcome diterima. Dikatakan itu ada di dalam hatimu. Jadi belum tentu yang diminta oleh Yesus itu langsung dilancarkan semuanya lurus gampang aja. Itu salah satu contoh ya, contoh
Kalau itu kan kita tahu ceritanya ya. Tapi kalau di sini Suster Faustina bilang nggak bisa dilukiskan. Jadi ada satu pengalaman yang mungkin dia alami yang nggak bisa dia lukiskan. Itulah penderitaan batin yang dialami oleh Suster Faustina. Balik lagi, di dalam hidup kita juga kita perlu relasi dengan Tuhan. Untuk supaya benar-benar tahu kehendak Allah. Contoh Suster Faustina diminta untuk bikin kongregasi. Tapi di dalam perjalanan hidupnya setahun demi setahun melalui segala macam peristiwa, akhirnya Suster Faustina tahu, oh bukan kongregasi baru yang terpisah dari kongregasi yang ada, tapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah komunitas awam, kerasulan awam, gerakan kaum awam untuk menyebarluaskan kerahiman ilahi. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Kita baru bisa tahu benar-benar kehendak Allah kalau kita mengikuti kehendak Allah step by step. Nanti makin lama makin ada pencerahan yang Tuhan berikan. Contoh seperti dalam devosi kerahiman juga, pertama-tama Yesus cerita tentang gambar kerahiman. Cerita tentang mau ada pesta kerahiman. Tahun 1935 dia bercerita atau mengajarkan kepada Suster Faustina tentang doa koronka. Tahun 1937 baru Yesus cerita tentang jam kerahiman. Jadi semua ada stepnya, tergantung situasi, tergantung taraf iman, tergantung rencana Tuhan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita setia melaksanakan kehendaknya step by step. Baik, itu aja hari ini. Silahkan Bapak Ibu renungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami menjadi semakin tahu Tuhan bahwa Engkau mempunyai kehendak yang ingin Engkau harapkan untuk kami lakukan, kami laksanakan. Bukalah hati kami Tuhan untuk kami bisa peka dan punya kemampuan, kerinduan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang tidak berdaya, yang terbatas, yang apa-apa, tapi kami punya kerinduan ingin bisa seperti Suster Faustina, setahap demi setahap makin mengerti kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Bersuka cita berganti
sorak-sorai bergembira. Aku rindu mempersembahkan kemuliaan kepada kerahiman-Mu. Biar semua terjadi adanya, dan walaupun segala